Ya, jadi ini adalah dashboard yang sudah ada bawaan ya Pak dari si Analytics ini Pak. Jadi di sini kita bisa pilih misalnya helpdesk overview. Ini yang untuk yang dashboardnya. Dan kita juga bisa buat untuk nanti uh, dalam bentuk new chart, pivot table, dan summary. Jadi nggak hanya dalam bentuk chart aja, Pak. Jadi kalau kita tambahkan di sini, ini kita bisa nggak hanya dalam bentuk dashboard ya, Pak. Jadi kita bisa dalam bentuk chart view juga atau tabular view. Jadi ini sesuai kebutuhan. Jadi nanti kita bisa pilih, Pak, untuk tabelnya. Kalau ini belum contoh data service level agreement. Mungkin saya contohkan untuk yang aset ya Pak. Jadi kalau misalnya kita mau pakai yang untuk dari contoh yang tabular view, jadi nantinya ini kita bisa tarik Pak untuk datanya di sini. Jadi ini data-datanya ini kita bisa tarik ya Pak. Untuk kolom-kolom yang dibutuhkan, kita tinggal tarik aja di sini. Lalu kalau misalnya kita ingin tambah section produk, jadi nanti tinggal di generate aja Pak. Multiland, kalau multiland mungkin ya, jadi memang untuk beberapa data ini harus disesuaikan ya Pak untuk yang di sectionnya ini. Jadi dia nanti bakal nampilin data seperti ini Pak. Atau nanti kita dalam bentuk view mode dan nantinya ini kita bisa set Pak untuk sebagai report di set folder reportnya atau kita edit lagi. Ini kita tinggal tarik aja dan nanti data-data tersebut itu juga kita bisa filter ya Pak. Kita filter lagi secara advance. Jadi nanti kita bisa pilih untuk datanya ini apakah dia multi-box dan nanti tinggal kita spesifikkan saja untuk filter value-nya. Jadi kita nggak hanya untuk chart, jadi kita ada chart view, pivot view, summary view, tabular, dan juga dashboard. Jadi kalau dashboard ini memang keseluruhan Pak. Kalau kita lihat di sini, kita contohnya backlog analysis. Ya, jadi memang nggak semuanya chart view ya Pak. Jadi seperti ini juga ada untuk yang namanya itu dia masuk di tabular view Pak. Yang untuk ininya. Jadi ini kumpulan dari beberapa view itu dijadikan satu dashboard Pak. Ini yang bawaan dari si analisis Analytics Plus. Dan kita bisa buat create new dashboard ya Pak. Jadi kalau misalnya kita memang butuhnya SLA report, nanti kita tinggal drag and drop aja Pak salah satu dari ininya performance table. Kalau misalnya kita ingin SLA visualization by kategori, kalau mungkin yang lainnya itu dari technician history, misalnya average time yang unassigned. Nah ini kita bisa buat secara uh, manual ya Pak atau secara custom. Jadi ini bisa beda tab. Jadi nanti akan ada tab baru kita bisa ngedrop lagi untuk data-datanya kita tarik di sini. Jadi nanti kita bisa dalam view di sini. Ya, jadi nanti seperti ini Pak untuk dashboardnya. Jadi kita bisa edit lagi nantinya dengan edit design dan ini kita bisa buat tambah untuk sebagai dashboard demo contohnya. Jadi nanti di bagian dashboard ini dia akan tampil di sini sih Pak untuk ininya listnya, yang untuk list dashboard. Ini untuk yang dashboard dan ini untuk yang dalam bentuk chart data ya Pak. Jadi di sini kita bisa melihat secara chart datanya. Jadi kita bisa buat reporting berdasarkan reporting yang ada di sini dan ini kita bisa buat lagi secara uh, filtering ya Pak dari priority-nya dan kita juga bisa buat create new report juga Pak untuk new reportnya. Jadi new report itu dalam bentuk seperti chart view juga.
Jadi ini untuk yang report-report bawaan dari si Analytics Plus ini Pak. Dan nantinya di sini juga ada kumpulan data-datanya Pak. Jadi resource yang associate changes ini sebenarnya data mentahnya ini ada di sini Pak. Untuk lihat data mentahnya ini ada di bagian data Pak. Jadi contohnya aset, nanti kelihatan semua Pak untuk aset-asetnya. Jadi ini untuk data mentahnya dan ini nanti kita bisa filter dan juga nanti kita bisa ekspor ya Pak. Jadi di sini banyak beberapa pilihan untuk ekspornya dan juga kita bisa email juga untuk ininya Pak untuk tampilan yang view-nya ini. Lalu yang berikutnya adalah Jia ya Pak. Jadi kita bisa uh, seperti conversation juga dengan AI-nya Zia ini. Jadi misalnya seperti what is average time spent in minutes, nanti dia akan analisis dan dia akan tampilin Pak dari data yang ya, kita yang sudah ada Pak. Ya, jadi nanti kita bisa minta data seperti ini sih Pak. Ini berdasarkan dari data-data yang ada, jadi nanti bisa dipanggil berdasarkan dari kolom atau mungkin dari contohnya SLE dan lain-lain. Kalau kita lihat di sini untuk yang active milestone contohnya. So, milestones. Ya, jadi nanti dia akan tambahin seperti ini Pak untuk ininya. Dan ini nanti bisa kita tambahin ke dashboard. Jadi sebenarnya ini untuk mempermudah untuk mempersingkat dalam pencarian data yang ingin ditampilkan ya Pak. Jadi memang ini untuk yang fungsinya Pak dengan adanya GIA ini. Jadi kalau yang untuk di awal memang kita eh, perlu impor data terlebih dahulu Pak. Kalau kita lihat di sini, nanti di halaman awal ini kita impor data. Jadi memang di sini banyak sekali ini yang untuk dari semua aplikasi. Nantinya kita bisa lihat di sini Pak untuk dari setiap service-service yang ada, misalnya seperti service management, lalu mungkin ada project app manajemen yang lain, ini kita bisa tambahkan datanya. Jadi nanti kita tinggal ikutin saja ya Pak untuk connect langkah-langkahnya ini. Biasanya pakai API, jadi berbeda-beda tiap application, ataupun yang dari Excel itu nanti kita tinggal upload file Excelnya aja Pak. Jadi contohnya kalau saya balik ke home saya, itu kalau kita sudah impor, itu dinamakan yang tadi ya Pak, workspace tadi. Jadi ini ada beberapa workspace. Ini contohnya ada retail store transaction, di mana ini sebenarnya data dummy yang saya download dari Google ya Pak. Jadi jadikan workspace. Jadi kalau kita lihat ini nantinya dia akan otomatis dijadikan dashboard sama uh, Analytics Plus. Jadi secara otomatis kita bisa melihat total price analisisnya, Pak. Jadi ini udah otomatis untuk didapatkan dan nantinya ini dari data ini kita bisa bisa filter lagi, Pak. Bisa kita drill down by by tanggal, by waktu. Jadi nanti kita bisa langsung edit juga di sini. Dan nantinya kita bisa ganti chart view-nya langsung di sini. Ini bisa secara dashboard dan nantinya ini kita bisa ekspor juga Pak satu persatu karena sebenarnya ini kumpulan dari banyak data yang ditampilkan dan disatukan menjadi dashboard ya Pak untuk di tampilan ini Pak. Ya, jadi ini untuk report-reportnya. Jadi reportnya ini juga otomatis ya Pak. Ini nggak ada saya buat sendiri. Jadi ini memang dibuat langsung dari si Analytics-nya dengan AI-nya ini. Jadi kalau kita mau buat report custom sendiri, itu nanti tinggal di bagian reportnya aja sih Pak. Tinggal di create yang tadi. Nanti di sini dia ada bacanya create new dashboard ataupun new report ya Pak. Ini karena demo jadi nggak ada menunya. Eh, jadi di sini report, tabel report seperti ini, contohnya report, cross, dan nanti di sini kita ada Jia Insight tadi ya Pak. Jadi ini dari AI-nya ini dia bakal mendeskripsikan atau summary dari total karsil for each month. Jadi kita bisa melihat di sini Pak untuk insight for total kasilnya. Baru kalau misalnya ada di bulan Juni itu ada total kasirnya itu increase.
25%. Nah, ini kita bisa diagnosis itu karena apa sih untuk ininya. Dan ini biasanya memang harus di enable lagi sih Pak untuk ininya, untuk datanya di configuration-nya. Jadi biar nanti akan dapat datanya. Mungkin karena adanya keterbatasan data, ini saya ada showing ya Pak untuk contoh dari videonya. Jadi biar saya dapat gambarannya. Jadi kalau kita cepat di sini, yang tadi Jia Insight ini ya Pak. Jadi ini misalnya ada incoming request count by department Pak. Jadi ini dia diaktifin untuk Jia Insight-nya ini. Jadi nanti kita bakal explain untuk kolom-kolom yang dipilih, lalu kita aktifin untuk kayak driver analisisnya. Jadi nanti kita bisa tambahkan Pak untuk kolom-kolom yang perlu dianalisis. Ya, lalu nantinya akan dapat seperti yang tadi juga ya Pak untuk insight-nya ini. Dan nantinya bisa dilihat untuk diagnosnya. Ya, ini mungkin saya balik lagi ya. Kalau diklik, kalau tadi karena nggak ada datanya belum lengkap ya Pak, jadi nggak bisa didiagnos karena demo. Jadi ini contohnya yang didiagnos. Bisa kita lihat itu penyebabnya apa, decrease ataupun increase tadi. Nanti dia bakal lihat di sini Pak. Jadi ada di bulan Mei ini ada beberapa yang not resolved untuk potensial uh, driversnya, baik itu dari engineering, dari sisi departemennya Pak. Itu untuk yang insight-nya. Jadi ini lalu berikutnya forecasting ya Pak. Jadi kita bisa melihat seperti memprediksi itu untuk tiket volume ke depannya itu based dari timeline atau data yang ada itu kita bisa prediction juga Pak dengan forecasting ini. Jadi contohnya di sini untuk predicting alarm ya Pak contohnya ya. Jadi kita predicting. Lalu nanti kita bisa melakukan beberapa filtering. Jadi nanti dia akan melakukan edit design lagi untuk datanya. Jadi memang untuk yang paling di sini itu kita harus melakukan filtering sesuai dengan data yang apa akan kita tampilkan ya Pak. Itu nanti perlu dilakuin di sisi ininya. Ini masih ya dia melakukan edit design. Ya jadi nanti di sini ada forecast-nya Pak. Jadi di forecast ini kita bisa influencing faktornya itu karena apa? Contohnya device yang count spike atau mungkin patch deployment yang failure count-nya. Ya, jadi kita bisa pilih beberapa untuk influencing factornya dan forecast length-nya itu dalam 5 bulan itu bisa ditentuin nanti. Ya, lalu nanti seperti ini Pak untuk forecastingnya Pak. Jadi nanti bakal bisa ngelihat prediksi alarm count volume-nya dalam 5 bulan ke depan Pak. Ini yang untuk prediction. Jadi dengan forecast ini kita bisa ngeprediksi dengan forecast AI-nya sih Analytics Plus. Lalu juga untuk cluster analysis, jadi kita bisa melihat by grouping ya Pak, untuk by database kita automate untuk groupingnya. Jadi untuk nyari misalnya ada hidden pattern, jadi kita bisa clustering ya Pak, sama dengan tadi juga. Jadi kalau tadi dipilih forecasting, kalau ini nanti ada pengaturan untuk clusternya Pak di bagian edit desainnya. Jadi contohnya ini SLA Bridge Risk Segmentation Report. Jadi di bagian analisis ini ada cluster analisis. Jadi nanti kita pilih untuk faktornya, baru number of clusternya.
Ya, jadi nanti dia akan dibagi per klaster ini Pak untuk ininya. Jadi bakal lebih detail lagi untuk clusteringnya Pak. Dan di sini kita juga bisa anomaly detection ya Pak. Kalau tadi yang profesional itu kita bisa lihat anomaly detection juga. Jadi kita ke bagian desain ini untuk analisisnya, lalu anomaly outlier, lalu nanti kita bisa pilih untuk anomaly name-nya, percentage-nya, untuk page deployment. Ya, jadi nanti seperti ini Pak untuk tampilannya, untuk identify anomali dalam page deployment. Ya, jadi ini Pak untuk contohnya. Jadi memang yang pertama kita harus membutuhkan data, baru nantinya kita bisa pakai dari contoh dashboard yang sudah ada. Tapi kalau misalnya itu masih belum bisa uh, memenuhi kebutuhan, itu nantinya kita bisa customize Pak dengan membuat data sendiri. Jadi contohnya yang ini yang cloud. Jadi kita bisa buat tinggal ditambahin aja Pak untuk buat dari awal. Atau pakai yang ini yang sudah eh, jadi ya Pak, sudah ada ya kalau kita lihat di sini untuk SLE-nya. Jadi kita bisa juga edit-edit yang ada di sini Pak. Atau kita bisa buat create new dashboard yang ada, lalu kita pilih dari data yang ada di sini Pak. Misalnya di sini untuk SLE reportnya, atau kita lihat per data Pak. Per data, things don't time details. Kalau ini yang by data, ya mungkin itu sih Pak untuk fitur-fitur di Analytics Plus ini Pak.